Sebelumnya, Roy Suryo CS menemukan bukti baru terkait dengan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Mereka mengklaim mendapatkan salinan data dari Komisi Pemilihan Umum yang disebut sebagai dokumen ijazah Joko Widodo saat mendaftar Pilpres 2019. Roy Suryo CS temukan bukti baru terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Temuan baru ini menguatkan hasil penelitian digital forensik yang menyimpulkan dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Dokumen dari KPU dianggap sebagai objek yang sama dengan ijazah yang mereka teliti sebelumnya. Meskipun ini kami pertanyakan, ada beberapa kok ditutupi. Ya, jadi uji konsekuensinya itu lagi kita bersurat lagi dengan Pak Bonatua dan Mas Michael itu yang ada di belakang sana. Kita lagi pertanyakan dan apalagi ini legalisasinya ini kan tahun 2019. Kita bersurat juga untuk yang legalisasi tahun 2014 itu juga kita minta, legalisasi tahun 2005 di Jakarta, legalisasi tahun tahun 2010 yang ada di Solo juga kita minta. Ini ya. Ini juga kita lampirkan. Tim Roy Suryo mendorong penyidik Polda Metro Jaya menghentikan penyidikan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan pihak Joko Widodo terhadap Roy Suryo. Bahwa klien kami ada temuan baru melalui data yang ditemukan di Komisi Pemilihan Umum, yakni data ijazah yang sudah dilegalisir yang itu merupakan milik saudara Joko Widodo yang pernah digunakan untuk kontestasi Pilpres pada tahun 2019 yang lalu. Nah, data ini mengkonfirmasi bahwa objek penelitian klien kami, baik yang menggunakan ahli digital forensik yakni saudara Roy Rismond Sianipar, ya Dr. Rismond Sianipar, juga menggunakan pendekatan telematika dengan error level analisisnya Bapak Roy Suryo, itu mengkonfirmasi bahwa objeknya sama, dan karena objeknya sama maka kesimpulan yang sudah disampaikan kepada publik yakni 99% ijazah itu palsu atau dengan nomenklatur yang lain ya, Dr. Rismond Sianipar menyebut ini 11.000 triliun persen palsu, makin kuat. Mereka juga menuntut untuk membuka kembali penyelidikan dugaan pemalsuan dokumen sesuai pasal 263 KUHP yang pernah dirilis oleh Barreskrim Polri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Tim Pembela Aktivis dan Ulama Rizal Fadilah menunjukkan sebuah buku berjudul Publik Yakin Ijazah Jokowi Palsu. Buku tersebut diklaim bisa melengkapi temuan terbaru Roy Suryo soal ijazah palsu Jokowi. Ini menjadi bagian dari proses pembuktian bahwa apa yang ditemukan terakhir itu benar adanya, bahwa ijazah Joko Widodo khusus palsu. Ijazah Joko Widodo palsu. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution kena tegur Kemendagri karena inflasi di daerahnya menjadi yang tertinggi se-Indonesia. Bobi diminta bekerja lebih keras karena tingginya inflasi akan sangat berdampak bagi masyarakat. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution kena tegur Kementerian Dalam Negeri. Pasalnya, inflasi di daerahnya menjadi yang tertinggi se-Indonesia dengan 5,32%. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendagri Tom Sitohir dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah pada hari Senin. Menurutnya, kepala daerah dengan inflasi tertinggi harus bekerja lebih keras karena tingginya inflasi akan sangat berdampak bagi masyarakat. Bapak Ibu sekalian, inflasi 5,32 dalam suatu provinsi itu sudah terasa perubahan harganya bagi masyarakat. Kami mohon menjadi perhatian para gubernur, khususnya 10 provinsi tertinggi. Teman-teman kepala daerah dan pemerintah daerah harus bekerja keras nih, daerah yang merah-merah ini. Kenapa? Karena yang lain bisa. Gitu loh. Kemendagri juga meminta 10 gubernur dengan inflasi tertinggi untuk fokus dan segera menurunkan angka inflasi.
Selisih harga LPG subsidi dan non-subsidi terpantau sangat jauh. Alih-alih menjawab penyebab selisih harga, Menteri SDM Bahlil Lahadalia justru menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa salah data. Selisih harga sangat jauh antara gas 3 kilo dan 12 kilo membuat kejahatan pengoplosan LPG sulit diberantas. Marak kasus penyelewengan LPG subsidi juga diduga membuat harga LPG melon itu lebih mahal dari seharusnya. Dalam rapat di DPR beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut LPG 3 kg seharusnya dijual Rp12.750 per tabung karena negara mensubsidi Rp30.000 per tabung dari harga asli Rp42.750. Tapi kenyataannya harga LPG melon di pasaran mencapai Rp20 hingga Rp22.000. Alih-alih menjawab penyebab selisih harga, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia justru menyebut Menteri Keuangan salah data. Itu mungkin Menkyu-nya salah baca data itu. Biasalah kalau ya mungkin butuh penyesuaian. Ya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pun akhirnya merespon tanggapan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menilai dirinya salah data. Purbaya mengungkapkan dirinya akan mempelajari lagi perihal harga LPG 3 kg. Mungkin Pak Bahlil betul, tapi kan kita lihat lagi seperti apa. Yang jelas saya dapat angin dari hitungan staf saya. Nanti kan kita lihat di mana salah pengertian. Tapi harusnya sih pada akhirnya angkanya sama, uangnya itu aja kan. Iya. Kementerian ESDM mengaku tengah merancang skema subsidi LPG agar lebih tepat sasaran dan tengah dilakukan penyesuaian data untuk memastikan subsidi hanya diterima oleh pihak yang berhak. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan perwakilan relawan menyambangi kediaman Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Salah satunya adalah Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan yang bertemu Jokowi secara tertutup. Pertemuan yang berlangsung 30 menit ini berlangsung tertutup. Menurut Andi Azwan, para relawan prihatin tentang isu ijazah dan pemakzulan Gibran yang hingga saat ini masih bergulir. Azwan mendesak kepolisian agar merampungkan permasalahan tersebut sehingga tidak ada lagi kegaduhan yang ditimbulkan. Yang jelas ya, saya dengan beliau tidak membahas yang lain, cuma kita membahas bagaimana melaporkan juga lah teman-teman semua solid ya. Relawan Jokowi, relawan Prabowo Gibran itu sangat solid. Kita semua terpanggil ya secara organik lah, tidak diarahkan atau diorkestrasi oleh siapapun. Tapi kita berjuang karena hati nurani kita.